Guru Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi akhirnya buka suara terkait alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim. Usut punya usut, salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Seperti diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Pertemuan tersebut diinisiasikan oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga di rumah jabatan, Rujab. Detik-detik pertemuan Supriyani dengan orang tua korban sempat terekam kamera awak media. Terlihat Nur Fitriana sempat memeluk Guru Supriyani. Mereka juga sempat bersalaman bak menandakan perdamaian. Usai pertemuan itu terjadi, muncul surat perdamaian yang ditandatangani Supriyani dan orang tua korban. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Dalam tayangan di Nusantara TV, Supriyani menceritakan momen saat ia dipertemukan dengan orang tua korban. Kemarin pada hari Selasa tanggal 5 November kita dipertemukan di Rujab Bupati dan itu panggilan dari Bupati langsung. Saya menghadap ke sana, di sana dipertemukan pada orang tua korban, ungkap Supriyani dilansir tribunnewsbogor.com pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya, bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Di sana Bupati menyampaikan untuk melakukan perdamaian. Di situ saya menjawab, kalau untuk dipertemukan untuk perdamaian pengakuan permasalahan saya tidak siap, semua saya serahkan ke kuasa hukum saya. Karena saya tidak melakukan perbuatan itu, kata Supriyani. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Pak Bupati kemarin menyampaikan bahwa karena karir saya masih panjang dan kedepannya saya akan mengurus SKCK di kepolisian dan saya membutuhkannya, ucap Supriyani. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Kalau masalah minta maaf saya sebagai manusia biasa ya saya minta maaf. Tapi kalau disuruh mengakui kesalahan, saya tidak siap. Pak Bupati tidak suruh mengakui. Cuma Pak Bupati menyampaikan atur damai saja supaya permasalahan ini selesai, akui Supriyani. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Selama 5 kali, Supriyani minta maaf. Awalnya tetap tidak menerima, disuruh menunggu 2 hari lagi, karenanya ibunya yang melahirkan, ibunya belum bisa memaafkan, ungkap Supriyani. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan JPU yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang.
Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada dua alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. JPU bahkan masih kekeh jika Supriyani melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Persepsi publik tersebut pada kenyataannya akan berpengaruh pada pencapaian tertib sosial sebagai salah satu tujuan adanya hukum itu sendiri. Pada situasi demikian, mengingat perkara ini sudah pada tahap persidangan, maka penuntut umum akan bersikap profesional sesuai hukum acara pidana yang berlaku untuk tujuan tercapainya tertib sosial yang bersumber dari pencapaian keadilan di semua pihak dan pulihnya keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana ini. Ada kalanya pada sebuah peristiwa hukum yang dihadapi, penuntut umum harus bersikap dengan dasar pemikiran bahwa kepentingan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan terkadang lebih besar daripada. Dia menyatakan ada perbuatan, tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Guru Supriyani dibebaskan dari tuduhan penganiayaan terhadap muridnya, D. Tuntutan itu dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ujang Sutisna dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andoolo, Senin, 11 November 2024. Jaksa juga menuntut Supriyani agar bebas dari segala tuntutan dakwaan. Jaksa meminta agar barang bukti dan alat bukti di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Kendati dituntut bebas oleh JPU, pihak Supriyani melalui kuasa hukumnya akan mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menilai tuntutan JPU aneh dan masih belum jelas, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis, 14 November 2024. Sebelumnya, alasan JPU tuntut Supriyani dibebaskan karena tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Supriyani.